Tak hanya Bakri, Rini ternyata kebal hukum dalam skandal Jiwasraya. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Tanggal 6 Januari 2020, Kejaksaan sempat berjanji pada media terkait pemanggilan Rini dalam kasus Jiwasraya. Namun, setengah tahun lebih Rini tak kunjung dipanggil, padahal dialah orang pertama yang melaporkan dugaan fraud di Jiwasraya dan Asabri. Rini melaporkan 3 hari sebelumnya ia angkat kaki dari kementeriannya. Rini berlagak soal pahlawan padahal BUMN ini hancur di eranya. Dan Kejaksaan kenapa belum memanggil Rini? Apa karena sudah puas dengan sitaan aset terdakwa yang menyilaukan mata? Kejanggalan kasus Jiwasraya ternyata bukan hanya karena kejahatan lama yang diduga ditutupi, tapi dari pelaku penegak hukum yang menimbulkan tanda tanya. Dalam hal ini, Kejaksaan harus bisa menjelaskan di mana letak korupsi Jiwasraya yang seharusnya kejahatan pasar modal di era Bakri. Kenapa tidak mendalami motif Heksana mengumumkan gagal bayar, padahal uang Jiwasraya waktu itu masih berlebih? Terakhir memanggil Rini sebagai saksi kunci. Setelah saya menulis artikel tentang Rini Sumarno adalah saksi kunci kasus Jiwasraya, belakangan beberapa media mainstream juga ambil langkah pemberitaan serupa. Mereka mengutip pernyataan pengamat ekonomi. Tercatat sudah ada 3 media mainstream seperti JPNN, Warta Ekonomi, dan Akurat yang mempertanyakan kenapa Rini tak juga dipanggil sebagai saksi. Sedang media-media di atas baru menuliskan tanggal 29 Juli. Mungkin kalau berkaca pada persidangan Jiwasraya, semua bisa menyimpulkan kenapa Rini sebagai akar masalah tak juga dipanggil sebagai saksi. Dalam artikel yang saya tulis juga dengan gamblang menyebut hilangnya sosok Rini karena blunder ulahnya sendiri. Maksud hati cari muka ke Jokowi agar terpakai lagi, ternyata malah menyeret majikan lamanya, si Bakri. Dalam skandal Jiwasraya, mungkin kalau menampakkan diri takut nyawanya dihilangkan Bakri. Kalau dalam kasus ini kita lihat sosok Bakri seolah kebal hukum, apa Rini juga akan mendapat perlakuan demikian? Repo saham Bakri yang merugikan Jiwasraya 4 triliun lebih belum termasuk bunga secara sengaja di-skip oleh BPK. Hal ini ketahuan dari hasil investigasi Tempo bahwa ketua BPK yang juga sama-sama dari Partai Beringin ingin melokalisir kasus ini dari periode 2016 hingga 2019. Meskipun begitu, Bakri juga menang banyak karena Kejaksaan tak kunjung memanggil dirinya. Walaupun saat panja dengan DPR, Kejaksaan ditegur soal Bakri dan juga saksi-saksi persidangan kerap menyebut namanya, hasilnya Kejaksaan tak pernah mengutik Bakri sedikitpun. Bakri memang sakti. Dalam artikel saya mengenai kaitannya sebagai penyumbang besar dana kampanye Cikeas, wajar kalau era SBY ia kerap dilindungi, meski bisnisnya kerap mencurigai negara. Pertanyaannya kenapa di era Jokowi yang kerap dijelekan Bakri lewat ILC dan TV One juga tak mampu menyentuh Bakri? Apa ini berarti ia menanam orangnya di semua institusi? Bukan hanya BPK yang separtai, bahkan Menteri BUMN yang sekarang juga memiliki saham di media miliknya. Kita doakan saja ia tak mencampur adukan bisnis dan kasus hukum Jiwasraya. Kini kembali lagi kepada Rini Sumarno. Apa ia tak sekebal Bakri? Atau ia sengaja dilepas untuk menutupi rasa malu Kejaksaan yang sesumbar menangkap penjahat hasil rekayasa Rini? Padahal dari fakta persidangan bisa disimpulkan bahwa para terdakwa yang sekarang tak lebih dari tumbal penjahat Jiwasraya sebenarnya. Semua dakwaan terhadap mereka terpatahkan dengan sendirinya karena nyatanya mereka telah melakukan penanaman saham sesuai aturan OJK. Jadi aneh kalau belum Kejaksaan main sita aset-aset yang katanya jumlahnya 18 triliun lebih. Padahal dakwaannya terpatahkan. Kemana puluhan triliun itu nanti bermuara? Bukannya Nusantara Life yang akan dibentuk Erick Thohir untuk melunasi uang nasabah juga ujungnya dimodali negara? Hentikan pura-pura jadi pahlawan. Ini untuk Rini dan Kejaksaan. Mereka harus bertanggung jawab kalau sampai ada uang negara keluar demi menutupi lubang Jiwasraya. Akhirnya dengan rasa kecewa mendalam dan sedikit harapan, kita ingin adanya intervensi kepala negara dalam skandal Jiwasraya ini.
Bukannya kita tak percaya penegak hukum, tapi kalau puluhan triliun uang negara buat menutup dagelan Jiwasraya, yang buntung ya rakyat Indonesia sendiri. Di tengah banyak kebutuhan rakyat yang terdampak pandemi corona, terutama yang kena PHK, bukannya uang negara digunakan untuk membantu mereka, malah dibuat menambal Jiwasraya? Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.